kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan semangat belajar ya. Baiklah, hari ini kita akan membahas materi di tema 7, Indahnya Keberagaman di Negeriku, subtema 1, Keberagaman Suku Bangsa dan Agama di Negeriku, pembelajaran ketiga dan keempat, muatan IPS. KD 3.2 mengidentifikasi keragaman sosial, ekonomi, budaya, etnis, dan agama di provinsi setempat sebagai identitas bangsa Indonesia serta hubungannya dengan karakteristik ruang. Baiklah, langsung saja kita buka bukunya di pembelajaran ketiga. Nah, di sana membahas tentang faktor penyebab keberagaman masyarakat Indonesia. Di Indonesia terdapat banyak sekali keberagaman. Ada yang tahu keberagaman apa saja? Iya, jadi akan Ibu jelaskan ya. Di Indonesia ada banyak keberagaman, misalnya nih, suku bangsa, bahasa, agama, dan budaya. Nah, dari keberagaman yang Ibu sebutkan tadi, ada faktor penyebab terjadinya keberagaman dalam masyarakat Indonesia. Seperti apa? Yang pertama itu ada letak strategis wilayah Indonesia. Jadi, Indonesia itu terletak sangat strategis, yaitu terletak di antara benua Asia dan benua Australia. Indonesia juga berada di antara dua samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Faktor penyebab keberagaman masyarakat Indonesia yang kedua yaitu ada kondisi negara kepulauan. Nah, keadaan geografi Indonesia merupakan wilayah kepulauan yang terdiri dari banyak pulau. Banyaknya pulau di Indonesia menyebabkan penduduk yang menempati satu pulau atau sebagian dari satu pulau tumbuh menjadi kesatuan suku bangsa ya. Jadi tiap-tiap suku bangsa memiliki budaya sendiri. Oleh karena itu di Indonesia ada banyak suku bangsa dengan budaya yang berbeda-beda. Yang ketiga yaitu adanya perbedaan kondisi alam. Nah, negara Indonesia sangat luas, yaitu terdiri dari 3.466 pulau. Tiap-tiap pulau dibatasi oleh lautan. Selain itu, Indonesia merupakan negara vulkanis dengan banyak pengunjung. Faktor penyebab keberagaman yang ketiga yaitu perbedaan kondisi alam. Nah, negara Indonesia sangat luas dan terdiri atas 13.466 pulau. Jadi tiap-tiap pulau dibatasi oleh lautan. Selain itu, Indonesia merupakan negara vulkanis dengan banyak pegunungan, baik gunung berapi maupun gunung yang tidak berapi. Keadaan alam Indonesia tersebut mempengaruhi keanekaragaman masyarakatnya. Yang keempat, faktor penyebabnya yaitu keadaan transportasi dan komunikasi. Kemajuan dan keterbatasan sarana transportasi dan komunikasi dapat mempengaruhi perbedaan masyarakat Indonesia. Kemudian, sarana transportasi dan komunikasi memudahkan masyarakat berhubungan dengan masyarakat lain. Sebaliknya, sarana yang terbatas akan menyulitkan masyarakat dalam berhubungan dan berkomunikasi dengan masyarakat lain. Kondisi ini menjadi penyebab keberagaman masyarakat Indonesia. Yang kelima yaitu penerimaan masyarakat terhadap perubahan. Keterbukaan masyarakat terhadap sesuatu yang baru, baik yang datang dari dalam maupun luar masyarakat, membawa pengaruh terhadap perbedaan masyarakat Indonesia. Masyarakat perkotaan relatif mudah menerima orang asing atau budaya lain. Tapi sebaliknya, masyarakat pedalaman sebagian besar sulit untuk menerima sesuatu yang baru. Mereka tetap bertahan pada budaya sendiri dan sulit menerima budaya luar. Baik, kita masuk di pembelajaran keempat, yaitu membahas tentang bahasa daerah di Indonesia terancam punah. Nah, posisi pertama negara dengan bahasa terbanyak yaitu
ditempati oleh Papua Nugini dengan jumlah bahasa mencapai 867 bahasa. Selanjutnya di posisi kedua ditempati oleh Indonesia dengan mencapai sebanyak 742 bahasa. Kurangnya jumlah pengguna bahasa daerah akan berpengaruh pada kemungkinan kepunahan suatu atau beberapa bahasa daerah yang ada di Indonesia. Bahasa yang terancam punah adalah bahasa yang tidak memiliki generasi muda yang menggunakan bahasa ibu. Nah, generasi dewasa adalah salah satunya kelompok yang masih menjadi penutur fasih. Bahasa daerah berperan dalam menjaga budaya daerah. Tata nilai budaya di Indonesia tersimpan dalam kosakata, pantun, cerita rakyat, mitos, legenda, dan ungkapan. Oleh karena itu, bahasa-bahasa yang tergolong berpotensi terancam punah perlu memperoleh perhatian khusus. Kita perlu melestarikan bahasa daerah sebelum benar-benar punah dan menghilang dari kehidupan berbangsa kita. Nah, di sini di lembar kerja peserta didik yang sudah Ibu bagikan, di sini ada tugas kelompok yang harus dikerjakan, yaitu soal yang pertama itu membahas tentang di provinsi mana kamu tinggal, silakan dijawab. Untuk soal yang kedua itu membahas dalam berkomunikasi bahasa apa yang biasa digunakan penduduk di daerahmu atau di kotamu. Dan soal yang ketiga yaitu tuliskan beberapa kata dalam bahasa daerah di tempat tinggalmu beserta padanannya dalam bahasa Indonesia. Tuliskan hasil diskusimu dalam bentuk tabel seperti contoh di bawah itu, silakan dilihat ya. Di sana ada bahasa Indonesia. Misalnya nih, bahasa Indonesianya pergi, sedangkan bahasa daerahnya atau bahasa Jolnya yaitu ngelong. Silakan diisi untuk tabel selanjutnya ya. Baiklah, itu saja materi yang kita bahas pada hari ini. Sampai bertemu di video selanjutnya. Semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini dapat berguna di masa yang akan datang. Dan selamat mengerjakan tugas-tugas yang ada di LKPD tersebut ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.